Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, apakah keutamaan bulan Zulhijjah itu? Baik, pertanyaannya adalah apakah keutamaan bulan Zulhijjah itu, ya, dan apakah saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, keutamaan bulan Zulhijjah adalah di bulan Zulhijjah Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agama yang paling mulia. Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah, yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan wukuf di padang Arafah di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari ketika turun surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi keutamaan bulan Zulhijjah yang pertama adalah Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Yang kedua, Zulhijjah sebagai bulan haram atau bulan mulia, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengertian yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu arba'atun hurum. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sanatusna asyarah syahron minha arba'atun hurum salasatun mutawalliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sa'ban. Artinya, 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab Mudhar antara Jumadil Tsani dan Sa'ban. Hadis Bukhari Muslim. Disinilah dijelaskan bahwasannya kata arba'atun hurum adalah 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sahabatku, keutamaan bulan Zulhijjah yang kedua adalah Zulhijjah sebagai bulan haram, bulan yang mulia, yaitu di mana di bulan ini tidak boleh adanya permusuhan, pertengkaran, peperangan, dan lain-lain, karena ini adalah bulan yang suci. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah bulan Zulhijjah adalah bulannya amal soleh, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ma min ayyamin amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam
yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisai'in. Artinya, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah? Nabi Muhammad SAW menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan tidak ada satupun yang kembali mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin asyr, demi fajar dan demi malam yang 10. Pendapat para ulama mayoritas atau jumhur para ulama, diantaranya ada Ibnu Abbas, para sahabat-sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, As-Su'di, Al-Qalbi, Ibnu Rajab, Al-Mujahid. Mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dari 10 hari atau 10 malam di sini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah karena keutamaan beribadah pada hari tersebut, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, amal soleh lebih mulia dibandingkan dari jihad sekalipun. Itulah keutamaan bulan Dzulhijjah. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah puasa sunnah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffar as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Artinya, puasa Arafah saya berharap pada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai kafarah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita melakukan puasa di hari ke-9 atau Arafah, maka pahalanya akan menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimallah dengan tegas menyatakan puasa tanggal 1 dan 9 Dzulhijjah sangat disunahkan karena puasa adalah amalan yang paling utama. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, syahrani la yanqusani syahra indin ramadhanu wa dzulhijjah. Artinya ada 2 bulan yang pahalanya amalnya tidak akan berkurang, keduanya yaitu 2 bulan hari raya, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah melakukan ibadah haji atau umroh, yaitu mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW bersabda, dari umroh ke umroh adalah tebusan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji mabrur balasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita lakukan amalan dalam bulan Dzulhijjah adalah berkurban, yaitu mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang kemudian diganti dengan adanya kambing kibas atau domba. Jadi berkurban ini adalah sebuah ketaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir
amalan yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh dan mensedikitkan amal buruk kita atau amal jelek kita. Karena apa? Karena di bulan ini adalah bulan haram atau bulan yang mulia, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-36 dan di dalam keterangan hadis bahwasannya amal-amal yang dilakukan di bulan haram akan dilipat gandakan, begitu juga amalan buruk akan dilipat gandakan. Maka perbanyaklah amal soleh dan sedikitkan amal buruk, maka insya Allah akan berlipat ganda pahala kita dan semakin sedikit dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki keimanan kita, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.